sesungguhnya segala yang sesungguhnya segala yang tad'una kalian seru min dunillahi dari selain Allah la yakhluqu mereka sama sekali tidak dapat menciptakan dubaban seekor lalat walau ijtama'u walaupun mereka berkumpul lah untuk menciptakannya wa iyaslubhumud dubabu dan jika lalat merampas dari mereka dan jika lalat merampas dari mereka syai'an sesuatu la yastanqidhu mereka tidak dapat merebutnya mereka tidak dapat merebutnya min darinya Dha'ufa alangkah lemah at-talibu yang meminta wal matlubu dan yang diminta wahai manusia telah dibuat suatu perumpamaan maka dengarkanlah sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Jelas sekali ini perumpamaan ini. Jadi yang disembah selain Allah maksudnya berhala-berhala itu perumpamaannya seperti ini tadi ya. Seperti mereka itu tidak bisa menciptakan lalat seekor lalat meskipun mereka bersatu berhala-berhala itu bersatu Lata, Uzza, Manat ya itu bersatu atau mungkin memanggil yang lebih hebat lagi ya mungkin punya berhala yang lainnya ya, dikumpulkan untuk membuat satu ekor nyamuk satu ekor lalat saja ya. Niscaya mereka tidak akan pernah bisa dan apabila lalat merebut sesuatu dari mereka tidak bisa merebut kembali lalat jangankan berhala itu manusia ya, kita kalau ada lalat menclok pemakanan kita lalu dia ngambil cuit sedikit ya. Kita tidak bisa merebut dari lalat itu. Alangkah lemahnya orang yang menyembah dengan sesuatu yang disembah itu yakni manusia penyembah dan berhalanya itu apapun wujud berhala sebenarnya berhala di sini hanya simbolik saja yang sesungguhnya adalah sesuatu yang dipertuhan selain Allah ya, hakikatnya adalah lemah yang meminta kepadanya lemah dan yang diminta itu juga lemah siapapun ya, mereka itu apakah harta benda jabatan atau pejabat ya, yang mempunyai jabatan dan yang mempunyai harta kekayaan mau disembah-sembah mau diandalkan toh ternyata tidak sanggup juga kekuatannya sudah hilang sekarang sudah akan dieksekusi ya kan gitu kan ya karena sudah tidak punya manfaat alangkah lemahnya yang penyembahnya dan yang disembah yang dipertuhan kita lanjutkan ayat 74 Ma qadarullaha haqqa qadrih Ma qadarullaha haqqa qadrih Innallaha laqawiyyun 'aziz
aziz. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Di ayat ini kita perhatikan ada satu huruf qalqalah, yakni pada huruf dal sukun, haqqa'ad jadi. Kemudian ada huruf tanwin ketemu dengan ain. Kata-kata laqawiyyun azizun. Ini apa ini? Idhar halqi. Itu antara lain. Coba kita baca sekali lagi. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullaha, tidaklah mereka sabar kamis. Ma qadarullaha, tidaklah mereka mengagungkan Allah. Ma qadarullaha, tidaklah mereka mengagungkan Allah. Haqqa qadri, dengan sebenar-benar pengagungan. Haqqa qadri, dengan sebenar-benar pengagungan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Laqawiyyun aziz, benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Laqawiyyun aziz, benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya, jadi mereka itu orang-orang musyrik karena memang menduakan Allah, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka mereka itu tidaklah mengagungkan Allah ketika mereka sebenarnya orang-orang musyrik itu Bapak Ibu bukan orang-orang yang murni hanya menyembah selain Allah, tetapi menyembah selain Allah bersama Allah. Makanya di zaman sebelum Rasulullah memenangkan atau menguasai Mekah, itu orang-orang musyrik masih melaksanakan ibadah haji, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi dengan caranya, dengan cara mereka, yaitu tanpa pakaian, ya, telanjang, dalam keadaan telanjang. Dan di sekeliling Ka'bah itu dibangun banyak berhala-berhala, tidak kurang dari 360 berhala, dan itu dirobohkan oleh Rasulullah sendiri, ya, dirobohkan oleh Rasulullah sendiri, dijungkir balikkan oleh Rasulullah, dibersihkan dari berhala-berhala. Itulah orang-orang musyrik. Jadi mereka juga seperti kita, ya, amalannya itu seperti kita, tapi akidahnya, keyakinannya berbeda. Ya, di saat mereka itu melaksanakan seperti sholat, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, itu niatnya tidak murni. Di sini tadi mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak. Dan itu memang sesama kita tidak bisa untuk mengetahui secara pasti bahwa orang lain itu melakukan itu, ya, akidahnya menyimpang atau musyrik itu, sehingga kita memang tidak bisa dan tidak diberi hak, tidak diberi wewenang untuk menganggap orang lain itu musyrik, ya, yang tahu hanya Allah. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti beribadah kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka menduakan Allah.
Makanya di sini disebutkan mereka itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sehingga ini sebenarnya yang terakhir ini ancaman. Laqawiyun aziz. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kuat dan perkasa untuk menghadap, ya, menyiksa mereka kelak. Baik, ya, nutup sampai 75, sampai 74 saja. Ini saya kira Bapak Ibu ada berapa ayat ini? 4 ayat. Ya, 4 ayat yang bisa kita baca hari ini. Mudah-mudahan kita memperoleh pelajaran dari yang kita baca ini. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Esi Daud Samsuri. Disilakan. Kesimpulan surat Al-Hajj ayat 71. Kepercayaan orang musyrik itu adalah kepercayaan yang tidak benar, karena patung yang mereka sembah itu adalah buatan mereka sendiri, dan mereka menyembah patung-patung itu adalah semata-mata mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka saja, tidak berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah. Ayat 72. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tiba-tiba menjadi marah kepada orang yang membaca ayat itu, karena mereka tidak mau mendengarkannya. Sikap orang-orang musyrik terhadap orang-orang yang membacakan ayat Allah itu akan dibalas dengan azab yang sangat keras di akhirat. Ayat 73. Allah membuat suatu perumpamaan sebagai bukti bahwa menyembah patung dan menyekutukan Allah adalah suatu kepercayaan yang salah. Karena itu hendaklah manusia memikirkannya dan meneruskannya perumpamaan itu. Ayat 74. Perbuatan menyembah patung dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah adalah perbuatan yang menghina Allah, tidak mengagungkannya, karena Allah langsung dapat mendengar dan mengetahui semua permintaan hamba-Nya. Terima kasih. Sedikit tambahan Bapak Ibu, nanti kalau membaca materinya ini tadi, karena ada hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga. Hadisnya itu begini, Rasulullah SAW itu bersabda, ini dari Abu Hurairah secara marfu'. Artinya marfu' itu memang dikatakan oleh Abu Hurairah tapi sampai kepada Rasulullah, ya, di atas namakan Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sengaja menciptakan sesuatu seperti ciptaanku, maka hendaklah mereka menciptakan seperti ciptaanku, baik berupa semut kecil atau lalat atau biji. Ini sebenarnya ada hadis-hadis yang lain yang semisal dengan ini, yang intinya ini dijadikan sebagai dalil tidak dibolehkannya entah itu menggambar atau membuat seperti patung yang seperti ini, ya. Apakah berupa apa ini tadi? Ya, menciptakan seperti ciptaanku, ya, baik berupa semut kecil, artinya yang bernyawa dan yang tumbuh, ya, yang tumbuh itu. Tapi sungguhnya di dalam pembahasan fikih, ya, memang ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan dengan catatan. Dengan yang membolehkan dengan catatan, selama membuat itu untuk, ya, misalnya ada orang buat patung untuk peragaan, alat peraga, ya, misalnya itu boleh, yakni membuatnya itu untuk kepentingan itu. Yang tidak boleh itu adalah membuat itu, menggambar, misalnya menggambar sesuatu lalu dipuja, diagung-agungkan, ya, atau buat gambar apa tapi untuk kemaksiatan, ya, dan ada orang
melukis tapi lukisannya lukisan porno, lukisan jorok dan sebagainya, ya, untuk kepentingan tidak hanya kalau keindahan saja dan mereka untuk mengatakan seseorang mengagungkan Allah boleh, tidak masalah, ya. Tapi kalau membuat itu untuk keindahan dalam pengertian liberal, ya, dalam rangka keindahan yang tidak dibingkai dengan syariat, maka tidak boleh. Hukumnya bisa haram bahkan, karena cenderung kepada kesyirikan, bisa kemaksiatan.